Waduh, Bolangers, itu mamaku lagi ngapain ya? Kok sibuk sendiri di kandang itik? Ayo semangat, Mak. Jangan kalah gesit sama itiknya. Bolang, tuno bolang si Ad, kadra witik. Mak he adra witik hanam teme. Eits, kalau sudah ada panggilan darurat dari Mama begini, pantang hukumnya bagi Bolang untuk menolak. Meluncur, Mak! Mama! Akan! Mama, bakal Mak? Bolang ke bantu mak si Ad adra witik. Mak he ni adra witik hanam pendek witiknya. Oh, ya, taruh itu. Wakah buncar, Bob. Dari poin, Angga. Bolangers, perkenalkan, aku si Bolang dari kampung Lubuk Sukon, Aceh Besar. Itik yang mau kami tangkap ini memang itik pelari, makanya sulit sekali menangkapnya. Hah! Akhirnya ketangkap juga ya kamu. Syaikul, adikku ini suka sekali mengganggu kami. Tuh lihat, itik yang tertangkap jadi lepas lagi gara-gara dia. Kalau begini kan, kami jadi harus kejar-kejaran lagi. Mam, di mewah bohong. Tu cara wak ke kadra itik eh. Ni tadi dah dagun untuk dah masak wah. Asyik. Ini nih yang aku tunggu-tunggu dari tadi. Mama pasti bakal masak yang spesial buat kami setelah lelah menangkap itik. Kali ini, Mama mau masak salah satu makanan favoritku, Bolangers. Yap, mie Aceh. Ciri khas mie Aceh terletak pada mie kuningnya yang tebal dengan bumbu rempah yang kaya seperti kapulaga, kayu manis, dan bunga lawang yang ditumbuk hingga halus. Biar makin gurih, Mama menambahkan udang rebon atau kami biasa menyebutnya sabu. Tambahkan kemiri dan kacang supaya kuahnya lebih kental. Tak lupa masukkan cabai, bawang merah, dan bawang putihnya, Bolangers. Selain bumbu halus, Arifah juga membantu Mama menyiapkan bumbu irisnya. Ada bawang merah, bawang putih, tomat, daun bawang, dan juga kol. Aku bagian menyalakan apinya saja deh. Aceh, beli kamu maaf, boy. Kok enak deh. Tuh kan, adikku selalu saja begini. Kalau dia nggak mengganggu, apinya pasti udah nyala dari tadi. Adek, beli apa? Kok enak deh. Gua dah mak puh ini. Lang, enak tak? Halih mau. Ya. Daripada makin kesel, mending main egrang batok saja deh. Sementara aku mulai balapan dengan kawan-kawan, Mama lanjut memasak mie Aceh itiknya. Tumis irisan bawang dan cabai hingga matang. Setelah itu, masukkan bumbu halusnya. Lanjut masukkan mie kuning. Mie Aceh ini paling mantap kalau dibuat agak berkuah, Bolangers. Tapi kalau ada yang suka kering juga bisa kok. Kalau bumbunya sudah mulai meresap, baru deh masukkan bumbu iris dan daging itik yang sudah direbus. Aromanya benar-benar semerbak. Kami yang sedang bermain jadi tergoda nih. Syaikul ini bikin rusak suasana saja deh. Jumlah batoknya kan sudah pas untuk kami bermain. Kamu nanti saja mainnya. Bolang backup karu adik. Sayang adik keimuan. Baju saya mainan adik. Mak tengah temagun.
Acok ah. Ya sudahlah, daripada kena omel, kita gantian saja mainnya. Untungnya nggak perlu menunggu lama. Mama sudah memanggil kami untuk makan mie Acehnya. Yoho! Serbu kawan! Siapa sih yang gak tergoda dengan mie berkuah kental seperti ini? Perpaduan bumbunya benar-benar lengkap Bolangers. Nah, Manga, tengok gak lama. Manga ha, makcik. Tengok gak lah. Kalau sudah merasakan racikan bumbu Mama, aku jamin pasti ketagihan deh. Dan cik paralah Mami Aceh na TV orang bagai. Mie Aceh memang bisa dikombinasikan dengan beragam daging Bolangers. Gak hanya itik, ayam, sapi, dan juga seafood juga bisa menambah kelezatannya. Dek, untuk balu baju mami ya cak ora bah. Bobok siang ai. Tapi le mana abang le. Bobok ile, imuro le. Yes! Akhirnya kami terbebas dari adikku. Jadi bisa lebih puas bertualangnya. Bolang. Tolong antarnya si Ahek mak Habib Mita. Tolong antarnya ke Habib Jabah. Gak, emang ya Habib Pak? Di tempat gajah. Gajah. Siap, Bi. Tenang saja. Amanahnya pasti Bolang sampaikan ke Paman. Tempat pelatihan gajah yang kami tuju terletak cukup jauh dari kampungku Bolangers. Tepatnya sih berada di Desa Sare. Berem kan? Lu bawa berem ya? Ya udah ya. Wah, lumayan nih. Kami menemukan buah rem atau cermai hutan. Sini, biar aku saja yang manjat dan memetik buah remnya. Kalian ambil yang di bawah saja. Ayo kawan, kumpulkan yang banyak. Siapa tahu bisa untuk bekal memasak nanti. Pohon rum ini termasuk tanaman liar Bolangers. Di daerahku, pohon rum sering ditemui di pinggiran kebun. Daunnya yang rindang bisa menjadi peneduh jalan. Abang, lang. Adik. Dah ke Mama. Acak wara. Aduh, kenapa tiba-tiba adikku mengikuti kami lagi? Pasti nanti bakal merepotkan kami saja. Oh, lalu buka. Tolong. Ayo. Relo. Sepertinya buah rum yang kami kumpulkan cukup nih untuk dijadikan bekal. Adik, tak mau pakai kek abang sama Detik Ura. Wah, idenya Abdul bagus juga. Siapa tahu Syaikul bakal kapok mengikuti kami. Emang nggak Mama? Udah lah bang. Kamu kajah. Udah kau dapur Mama. Kena deh. Adik tidak tahu sih kalau rasa buah rum ini asam sekali. Akhirnya kami bisa lanjut bertualang tanpa adik.
Ayo, berangkat! Yuhu! Sampai juga kami di pusat pelatihan Gajah Sare Aceh Besar. Bolangers, disinilah tempat gajah dilatih dan dirawat agar tidak masuk ke pemukiman warga. Ayo kawan, kita hampiri paman. Oh, kaget lang ya, kita kerja sama-sama ya. Asyik. Paman tahu aja kalau aku sudah tidak sabar ingin mencicipi kue buatan Bibi. Wah, kue yang dibawakan Bibi komplit sekali. Mulai dari timpan balon, ketan serikaya, bingkang Aceh, semuanya ada Bolangers. Yang banyak pula, habisin ya. Ayo, cepat habiskan kawan. Soalnya aku sudah tidak sabar ingin segera bermain dengan Yuyun. Itu loh, anak gajah yang dirawat paman tadi. Kata paman, gajah Sumatera memiliki tubuh yang cenderung kecil dengan warna kulit lebih terang jika dibandingkan dengan gajah jenis lainnya. Selain itu, gajah Sumatera juga punya ciri khas berupa tonjolan di kepalanya. Coba. Mau ke gatro, dia main gajah. Wah, anjing le dia kata si Yuyun tong dia. Jina sah minta buah pisang ke Yuyun. Paman kau nak liang mah? Pun si Yuyun. Siap, paman. Kami siap membantu kok. Asalkan bisa bermain dengan Yuyun. Ayo, kawan, kita ambil buah pisangnya. Bolangers, tugas mengambil buah pisang untuk Yuyun ternyata nggak mudah loh. Kami sudah mencari ke sana kemari, tapi belum ketemu juga. Aduh. Pakcik orang menjak. Pakcik jakwo, jak puang pas kopi ne. Agak baklah bantu bah. Waduh, kasihan Bibi, kakinya jadi sakit. Ayo kawan, kita tolong Bibi dulu. Mawi bakonan. Si pupuk tangan muno ide bak jalan wate puang kopi. Anak mi batu-batu lewat. Si pupuk tu. Aku kata takik kaki, takik jaro. Untung ditolong di bolang guna bak jalan. Allah warabi. Mek kopi ha man. Cepat kai puang. Oh alah, ternyata ampas kopi yang dibawa Bibi mau dimanfaatkan menjadi briket Bolangers. Ada kopi. Mana Pak duduk? Yo, dah kena. Sebagai daerah penghasil kopi, ampas kopi memang mudah sekali didapatkan di Aceh. Briket ampas kopi di sini masih diolah secara semi tradisional loh Bolangers. Makanya pembuatannya susah-susah gampang nih. Pertama-tama, ampas kopi harus ditumbuk supaya lebih halus lagi. Setelah itu, harus dijemur selama sehari penuh di bawah terik matahari. Bahan briket ini kemudian disangrai hingga benar-benar kering. Bubuk kopi yang sudah kering selanjutnya dibuat menjadi adonan dan dicetak satu persatu seperti ini Bolangers. Kalau sudah tercetak menjadi briket, harus dijemur lagi Bolangers. Tujuannya agar briket bisa terbakar dengan sempurna dan tidak berjamur. Widih, keren ya. Gak nyangka, ternyata sisa kopi bisa diolah lagi menjadi sesuatu yang bermanfaat ya Bolangers. Pakcik, jangan putar. Tutup kau. Tutup mana? Hati.
Tak subakan ngalak. Nak. Bolan. Makcik lagi tolong banyak tolong hantar sini kerupuan lagi biskit. Ya, tantang untuk abah tempat kerupuk. Ya. Ini makcik. Kami harus mengantarkan briket ampas kopi ini menuju kampung sebelah di kawasan Laupung. Berada di daerah pesisir Aceh Besar, warga setempat mengolah hasil bahari menjadi kerupuk bolangers. Titipan dari Makcik Win tadi. Oh, kabuno makcik preh-preh. Makasih bolang bah. Yo kabuno ko makcik preh-preh na hua pui le bolang. Ki tolong hua pui makcik dak bolang. Ya. Asyik! Kami boleh ikut mengolah kerupuknya. Pertama-tama, rebus kerangnya hingga matang. Setelah itu, keluarkan daging kerang dari cangkangnya, cincang, dan digiling hingga halus bolangers. Bibi hanya menambahkan bumbu sederhana berupa bawang putih, jeruk nipis, dan garam saja. Selanjutnya, adon telur, tepung, dan air hingga kalis. Kemudian cetak adonan kerupuk ke dalam bungkusan pisang. Ibu-ibu di sini sudah punya tugasnya masing-masing bolangers. Ada yang membuat adonan, merebus kerang, dan juga menggoreng kerupuknya. Makcik. Yang kali je baju. Menyo tapajuh bino hanya tapajuh Abdul karena menyo tapajuh bino kru asoji. Pak nak kerupuk je. Nah, pak ba makcik si kalau na. Hati-hati dul, kerupuknya kan baru diangkat. Pasti panas dong. Wah, Abdul lepas jadi rotok lah kau Makcik. Makcik, lu jangan usah kerupuk. Cik makcik mana wah? Makcik mau cik lah. Cik makcik kerupuk. Sisakan buatku kawan. Bolang. Naik paju kerupuk ngon-ngon ni pak Awas sih. Amyo paju kerupuk ngon ni pak bah makcik pergi kat situ. Ya, Makcik. Yuhu! Kami bisa makan kerupuk sepuasnya nih bolangers. Makcik kana. Baju. Banyak kerja ana. Kak. Nak kete lah, Mak. Aduh, dia lagi. Ya sudah deh, nggak apa-apa, yang penting bisa duduk manis aja. Oh kak, nyo keung kabeh hang kiban no? Hati-hati dah cok long tu. Jut man dak cok rumai no. Jut, dak tek ma. Kak. Ya. Kecil. Anak kau aja kak baju kerupuk kak mendomo. Untung Aji Syaikul masih sibuk sama kerupuknya. Jadi, kami tidak harus kerepotan mengajaknya ke sungai. Makcik, lu nyucuk yang tua. Cok. Ayo kawan, kita berburu kerang. Bolangers, ini dia spot terbaik untuk mencari kerang air tawarnya, yaitu Sungai Sarah. Oh iya, nama Sarah ini diambil dari bahasa Aceh loh. Artinya adalah sungai yang tenang. Kerang air tawar banyak tersebar di Sungai Sarah. Soalnya masih alami dan minim polusi bolangers. Mencari kerangnya nggak susah kok bolangers. Cukup menyelam sambil meraba-raba dasar sungai saja. Air sungainya masih jernih, jadinya mudah untuk melihat kerang di dalam air.
Warga di sini jarang menangkap kerang air tawar. Itu sebabnya masih banyak kerang berukuran besar yang berhasil kami kumpulkan. Walah, Abdul ada-ada aja. Masa ada emas di dalam kerang? Balang. Nya ibu kan keluar ke teput, ibu minta uang. Nya kurang kasih. Nya Ina tanya ibu nya lanjut pergi ke rupu. Hah? Ibu nya lanjut pergi ke rupu. Ini ibu minta uang, nya kurang kasih. Wak mau je lah ke kerumi. Oh, macam. Je. Padungnya ibu makcik je. Tujuh ni je. Kami harus berpisah sama Bibi di sini karena masih punya tugas mencari pisang untuk si Yuyun Bolangers. Setelah basah-basahan mencari kerang air tawar, perut kami mulai keroncongan nih Bolangers. Kalau lagi kedinginan begini sih, enaknya masak makanan yang berkuah. Cocok nih membuat seblak kerupuk kerang. Arifah dan Zaza menyiapkan bahan-bahannya, sementara aku dan Abdul membuat api. Sebagai isiannya, iris-iris cabai, tomat, dan sawi putihnya. Untuk bumbu halus, cukup tumbuk bawang merah dan bawang putih Bolangers. Baga-baga tak bumbu je apa kau. Saatnya masak Bolangers. Tumis bumbu halusnya dan tambahkan bubuk cabai. Kalau sudah matang, tambahkan air secukupnya. Bukan seblak namanya kalau nggak pakai kerupuk Bolangers. Untung saja tadi kami sudah diberi kerupuk kerang dari Bibi. Nah. Tak baik buka no. Dia dah pegang sebelah kerupuk kerang. Aduh boleh, dah banyak. Kalau kerupuknya sudah lembut, tambahkan bahan lainnya seperti kerang, sawi, tomat, dan cabai. Aduk hingga matang ya Bolangers. Mangga bilang, kalau kau matang ya baju wak. Ya. Yuhu, markikan. Alias, mari kita makan Bolangers. Aroma dan tampilannya menggoda sekali. Cangkang kerang air tawarnya juga bisa kami manfaatkan loh Bolangers. Inilah sendok ajaib di kerung. Kuahnya tinggal seruput dari cangkangnya langsung. Rasa lapar dan dingin otomatis hilang Bolangers. Yang sebelah ke tapi hangat. Hangat. Seblak pedas dan hangat ini langsung membuat kami banjir keringat Bolangers. Gajahnya katro, gajah pi gede dah. Ya minta bintang. Oh nya. Ya bo tapi dah apa behol ya. Misi berlanjut Bolangers. Orang, malahnya bapak dah minta bapak bintang ni. Apa kau bintang mendum? Nya kan agak kan tanya. Kenapa cerita ajak jule kau dengan kau bak bintang ye. Ya, bo. Wah, kebetulan sekali Bolangers. Kami bisa meminta izin pada paman untuk meminta pisangnya. Semoga boleh ya. Cok kamu dah pergi. Mana tengah beli pisang. Kau mau jalan ke peta? Je. Ya dah je mau cok. Nyojok tak bohong. Di kebun paman ini ada beragam jenis pisang. Ada pisang susu, pisang ambon, hingga pisang tandu. Yang kau. Yo tak kau no. Banyak kau dah jo, je kau mah. Yo nak pu kat ha daripada baju istibin dia. Oh, raya pisang.
Bak lekor saja. Je kau je. Je kau kan? Ya. Wah, Paman jangan meremehkan Bolang dong. Kalau cuma menebang pohon pisang sih gampang. 1, 2, 3, ciat! Badan je angkat. Je. Umi ganda cuba lah. Cuba. Ganda. Pisang layu. Ada je. Abdul kacuk jet hanya double tak sama-sama. Mari, nama. Kami mengikatkan pisangnya pada tongkat kayu agar lebih mudah bawanya. Sama seperti pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kalau menggotong pisang bersama-sama seperti ini kan jadi jauh lebih ringan. Ya, coba. Dia pisang kami dua tuhang. Mak mau je lekeh pohon pisang ke gajah Pak Mahat. Je yang kedua cok ju. Bagajah. Jalan teh. Je. Ya, tak bohong. Je. Yeay! Yuyun, kami coba pisangnya dulu ya. Mana? Ada 4. Kau berdekat baju no gajah nak kah? Nah, nampak je cok. Je. Jangan. Dapat pisang, dapat pisang. Aduh, adikku datang lagi. Kenapa sih dia selalu bisa datang pas kami sedang makan? Gajah acok betah baju. Apa yang kerja? Bang, nyokabe bang. Walau. Pucuk Yuan. Ya. Kau main beri bergajah? Kalau gajah. Kalau gajah. Kalau gajah. Bayar nanti minta lemah. Alah kecil. Alah. Bobot kau. Ya, aku keceplosan deh. Kalau sudah begini, mana mungkin bisa kularang dia untuk ikut. Terpaksa deh kami harus mengajaknya. Gajah, dengan mana? Yalah. Aduh, tuh kan, Syaiku langsung kegirangan melihat gajah. Ayo kejar sebelum dia mengganggu Yuyun. Bolangers, gajah-gajah di sini rutin dimandikan. Kulit gajah ternyata sangat sensitif terhadap sengatan matahari. Jadi harus dimandikan 2 kali sehari. Gajah-gajah di sini ini memang sudah jinak Bolangers. Soalnya sudah dilatih oleh para mahotnya. Tapi harus tetap hati-hati ya. Mereka terkadang sulit mengontrol kekuatannya karena ukuran badannya yang besar sekali. Bolang, pisang apa Bolang? Ini mana bodoh? Udah aja pisang lah Ya. Guna lah, Yun. Akhirnya bersih juga kamu Yun. Sekarang jadwalnya untuk makan. Ayo kawan, kita kasih pisangnya. Biarpun masih anakan, Yuyun makannya juga banyak loh Bolangers. Kata Paman, dalam sehari gajah bisa menghabiskan ratusan kilo rumput dan buah-buahan. Pantas saja badannya si Yuyun gendut. Nggak bisa habis makan. Bocah-bocah betul. Bolangers, ada induk dan anakan gajah yang datang lagi. Mereka juga nggak mau ketinggalan makan pisang tuh. Menurut buku pintar yang kubaca, gajah termasuk hewan sosial loh. Makanya mereka selalu bergerak berkelompok. Kayak Yuyun dan keluarganya ini. Biarpun adiknya suka mengusili Yuyun, mereka tetap akrab ya. Senang deh melihat kedekatan mereka. Mananya bang, banyak nah. Baju pun lebih boleh ya. Nimuk lah. Mau abang lebih popo kau? Bolangers, dari keluarga gajah ini aku jadi belajar hal penting.
Namanya keluarga, ya memang harus selalu bersama. Biarpun sering bikin kesal, tapi aku tetap sayang kok sama Syaikul. Bolangers, sekian dulu ya ceritaku. Si Bolang dari Aceh Besar. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.